Halo guys, kembali lagi bersama gue Aris di Wibu Kalangan Bawah. Jadi video kali ini gue bakal bahas manga yang udah lama tapi bagus, atau istilahnya old but gold. Dan manga yang gue maksud adalah 20th Century Boys, kayak masterpiece dari author bernama Naoki Urasawa. Buat kalian nggak tahu, Naoki Urasawa juga adalah author dalam series Monster dan juga Pluto. Manga 20th Century Boys ini diterbitkan sejak tahun 1999 oleh Shogakukan. Dan juga pada tahun 2001 manga ini meraih penghargaan manga Kodansha dalam kategori umum. Manga ini bergenre seinen, sci-fi, misteri dengan cerita yang cukup kompleks dan berat. Kisah 20th Century Boys bermula dari sekelompok anak kecil yang membentuk geng di sekitar tahun 70-an. Dengan diketuai oleh Ocho, geng ini membentuk markas dengan merangkai semak belukar di sebuah tanah kosong. Di sana, mereka menghabiskan banyak waktu bersama dengan mengobrol, mendengarkan musik rock, bermain perang-perangan, dan membaca komik. Lebih jauh, mereka membentuk simbol kelompok dan menyusun sebuah buku. Buku tersebut mereka istilahkan dengan buku ramalan. Di dalamnya, mereka membuat sebuah jalan cerita perjuangan geng. Pada tahun sekian akan terjadi kecelakaan besar di beberapa tempat. Pada tahun sekian lagi, akan ada wabah penyakit misterius yang menjangkiti umat manusia di berbagai tempat yang lain. Pada tahun sekian akan muncul sejumlah koloni alien, akan dibuat pistol khusus untuk melawan musuh, dan masih banyak lagi. Puncaknya adalah di malam tahun baru 2000 yang berarti perpindahan milenium, akan terjadi bencana yang luar biasa dengan datangnya musuh yang hendak menghancurkan bumi. Pada waktu itulah mereka akan muncul ke permukaan dan menjadi penyelamat dunia. Kisah berlanjut langsung ke beberapa saat sebelum tahun 2000. Pada waktu itu, tentunya para anggota geng sudah dewasa. Apa yang terjadi di masa kecil mereka hanya tinggal kenangan yang samar-samar terekam dalam memori otak. Pada waktu itulah, Kenji, salah seorang anggota geng, menemukan fenomena-fenomena janggal yang seakan pernah ada dalam ingatan. Lebih-lebih, di berbagai kesempatan, ia menemukan sebuah simbol yang amatlah familiar. Baru pada akhirnya ketika dia benar-benar sadar bahwa apa yang terjadi di dunia adalah apa yang ia dan geng tulis di dalam buku ramalan, barulah ia menghubungi satu demi satu kawan namanya untuk mencoba menyelamatkan dunia di detik akhir malam berdarah tahun baru tahun 2000. Di lain pihak, muncul seorang tokoh misterius yang tidak tercantum dalam buku ramalan, tapi memiliki pengaruh yang amat besar dalam kisah ini. Ialah Tomodachi. Ia adalah salah satu orang yang ditenggarai sebagai salah satu anggota geng. Ia menjadi semacam tokoh pemuka sebuah aliran percayaan baru yang terinspirasi dari geng yang dibentuk oleh Kenji dan kawan. Ia ditenggarai pula merupakan otak di balik terwujudnya semua ramalan menjadi kenyataan. Selepas malam tahun baru 2000, bumi tidak berhasil dihancurkan. Tetapi Kenji dan kawan yang menghilang dicap sebagai dalang di balik rencana penghancuran bumi dan dicap sebagai teroris nomor wahid. Sebaliknya, Tomodachi dibuatkan menjadi pahlawan penyelamat bumi. Hal ini pun dimasukkan dalam sejarah dan bahkan diajarkan kepada para siswa di sekolah-sekolah di Jepang beberapa tahun kemudian. Kisah melompat lagi menuju tahun 2014, belasan tahun setelah malam berdarah tahun baru 2000. Tokoh utama berpindah menjadi Kanna, keponakan Kenji yang pada tahun 2000 masih amat kecil tetapi menyaksikan langsung apa yang pamannya lakukan. Karena inilah yang akhirnya berusaha untuk menyingkap kebenaran. Ia ingin membuktikan bahwa pamannya adalah pahlawan, sedangkan Tomodachi adalah musuh dunia dan kemanusiaan. Di tengah usahanya, ia menemukan fakta bahwa sahabat adalah teman pamannya di masa kecil yang membuat buku ramalan terbaru. Di dalamnya terdapat kelanjutan dari buku ramalan sebelumnya. Puncaknya adalah kejadian penghancuran umat manusia di tahun 2011 yang menggantikan kejadian tahun 2000 yang gagal. Di sini, karena dibantu sejumlah pihak berusaha untuk menyelamatkan dunia dengan menggagalkan usaha tersebut. Pada waktu itulah para tokoh di tahun 2000 yang merupakan teman Kenji muncul ke permukaan satu persatu untuk membantunya. Dan di akhir datanglah pula sang pahlawan misterius untuk menyelamatkan bumi. Bumi pun tidak berhasil untuk dihancurkan. Dan itu tadi adalah sinopsis dari manga ini. Di manga ini kalian akan selalu penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya dan juga sosok Tomodachi. Dan manga 20th Century Boys ini tidak akan bisa digantikan oleh manga lain, terutama dalam segi cerita. Gue saranin kalian segera baca manga ini karena nggak akan ada lagi manga seperti ini lagi. Jika kalian punya saran untuk gue, silahkan kalian sampaikan aja di kolom komentar. Gue akan selalu menerima saran-saran dari kalian. Dan juga terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.